Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati wa ikhwani, hadirin sekalian, tema kita pagi ini adalah tema yang menurut saya menggelitik. Aku tidak ingin bodoh selamanya. Seharusnya saya sengaja diam. Saya ingin tahu teman-teman mahasiswa ini kritis atau tidak. Seharusnya antum itu protes sama panitia. Kok gitu? Coba dicermati. Aku tidak ingin bodoh selamanya. Panitia ini kurang ajar. Kok bisa? Berarti kan panitia itu ingin mengatakan pada antum kalian bodoh saat ini. Makanya panitia mengajak jangan diteruskan sikap bodoh. Jangan bodoh selamanya, sampai saat ini saja bodohnya. Seperti orang yang berkata, saya tidak ingin miskin selamanya. Berarti kan itu mengakui sekarang masih miskin. Nah kalau dikatakan saya tidak ingin bodoh, itu kan panitianya nakal. Berarti seakan-akan mengatakan yang hadir di sini bodoh semuanya. Diajak bagaimana tidak bodoh. Terus yang pintar siapa? Panitianya. Yang kita cuma panitianya. Kenapa? Karena panitia nyentil mengajak orang untuk jadi penting. Berarti kalau namanya mengajak harusnya idealnya yang ngajak itu sudah pandai. Nah kalau bodoh ngajak bodoh, orang buta ngajak orang buta kan sama saja. Jeruk makan jeruk ya, atau jeruk minum jeruk. Makanya heran saya kok pada datang di sini dibilang bodoh-bodoh nggak tersinggung. Baik, saya ingin bertanya, siapakah dari yang hadir di sini ketika lahir sudah pintar, bisa matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, lahir nangisnya itu sudah good morning nangisnya, ya langsung hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika kita lahir, semua kita pasti dalam kondisi bodoh. Semua kita terlahir ini dalam kondisi bodoh. Saking bodohnya sampai bapak ibunya pun ikut bodoh. Nanya ibunya yang sudah sadar anaknya lahir dari perutnya masih nanya, ini anaknya siapa ya? Kok ganteng sekali? Alhamdulillah anaknya bodoh. Kalau anaknya pinter, dilempar sekali, bu, ya anaknya ibu masih ditanya. Tapi inilah kita dibilang yang cantik ini anaknya siapa ya? Anaknya ibu masih ditanya. Tapi tidak ada yang tersinggung. Memang manusia itu bodoh. Karena itu Allah SWT berfirman bahwasanya menjelaskan tentang sifat semua manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu
tidak tahu apa-apa, sampai pun nama diri sendiri tidak tahu, sampai pun bapaknya sendiri tidak tahu, ibunya tidak tahu. Karena itu bukti bahwa kita lahir di dunia dalam kondisi bodoh, kanan kiri tidak tahu. Kemudian Allah SWT berfirman, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Mau pakai ini? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemudian setiap yang lahir itu dibekali dengan al-absar was-sam'a wal afidah. Ayat ini sangat unik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah bekali setiap kalian dengan apa? Wa ja'ala as-sam'a, dibekali dengan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yang bisa bahasa Arab akan melihat satu hal yang unik ketika Allah menyebutkan wa ja'ala lakum as-sam'a. Allah menjadikan, memberi kalian pendengaran. As-sam'a ini mufrad, tunggal. Wal absar, diberi pandangan. Absar itu kata jamak, lebih dari satu, ya. Padahal kondisi pendengaran kita sama dengan penglihatan, sama-sama dua. Kenapa pendengaran tunggal, mata, penglihatan jamak? Wal afidah, dan hati. Pada hati sini adalah fuad, itu adalah jantung, letak qalb, ya, yang berpikir itu adalah jantung. Jantung itu satu, tidak ada yang punya jantung dua. Tapi kenapa Allah ungkapkan dengan kata-kata jamak wal afidah? Ini ada satu hal yang unik. Allah Subhanahu wa ta'ala seakan ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa tiga hal ini adalah sarana untuk menghilangkan kebodohan. Itulah tiga sarana utama pembelajaran: mendengar, melihat, dan menganalisa, memikir. Namun porsi peran pendengaran, penglihatan, dan hati dalam mendapatkan ilmu itu tidak sama. Tidak sama. Peran penglihatan lebih dominan dibanding peran pendengaran. Peran hati lebih dominan dibanding peran penglihatan. Karena untuk urusan telinga Allah sebutkan dengan tunggal untuk memberi isyarat bahwa peran telinga untuk pembelajaran itu tidak banyak, tidak seperti peran penglihatan. Makanya mahasiswa yang hanya dengarkan dosen, kalau tidak diajar dosen tidak belajar, itu mahasiswa paling bodoh. Mahasiswa yang tidak mau baca sendiri, tidak mau mengamati sendiri, itu mahasiswa paling gagal. Kenapa? Karena hanya mendapatkan saluran informasi ilmu dari apa? Dari telinga, penjelasan dosen. Makanya dia adalah mahasiswa paling gagal. Tapi mahasiswa yang rajin menggunakan penglihatannya untuk baca, mengamati, meneliti, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Apalagi kalau dia mensinergikan antara mata dan hatinya, pikirannya, dia akan mendapatkan sesuatu yang banyak. Orang yang berilmu adalah orang yang banyak melihat, membaca, dan banyak memikir. Tapi orang yang hanya bisa mendengar, dia hanya bisa kalau dituturi. Kalau ada dosen berceramah, presentasi, dia belajar. Kalau tidak, ya sudah pulang. Itu adalah mahasiswa paling
memberikan isyarat inilah saluran ilmu, yaitu dengan banyak melihat, banyak memikirkan. Adapun pendengaran, ya itu saluran ilmu, tapi peran pendengaran tidak dominan, tidak seperti penglihatan dan pikiran menganalisa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa cara untuk belajar menghilangkan status la ta'lamuna syai'an, status bodoh yang kita bawa sejak lahir, adalah dengan mengoptimalkan 3 saluran ini, maka yang perlu kita camkan adalah benarkah ketiga saluran ini sudah kita manfaatkan atau tidak, ataukah kita hanya ala kadarnya. Telinganya buat apa? Benarkah dia mendengarkan ilmu? Penglihatannya untuk apa? Benarkah dia melihat untuk mencari data, mencari ilmu, menambah informasi? Apa pikirannya? Apa yang menjadi beban pikirannya? Yang menjadi orientasi pikirannya apa? Apakah ilmu atau yang lain? Karena itu mahasiswa yang hobi dengar musik, nonton film adalah mahasiswa yang paling terbelakang. Kenapa? Karena film itu semuanya dusta, palsu. Kalau waktu dia, telinga dia, mata dia dihabiskan untuk sesuatu yang dia tahu itu bohong, itu dusta, peran itu menggambarkan akan level intelijensi, kecerdasan yang rendah. Sudah tahu ditipu tapi diteruskan. Orang yang sadar akan nilai penglihatan pendengarannya, dia tidak akan terperdaya dengan itu. Kenapa? Sudah tahu itu bohong, sudah tahu itu dusta. Mengapa dilihat? Mengapa disaksikan? Seorang yang menghargai matanya, dia akan memanfaatkan matanya untuk mengamati sesuatu yang kalau diamati mendatangkan hal baru, mendatangkan ilmu, baik dalam urusan dunianya ataupun dalam urusan agamanya. Kemudian yang kedua yang perlu juga kita sadari bersama agar status bodoh ini bisa kita kikis. Ketahuilah kita tidak mungkin bisa menghapuskan status bodoh. Judul yang tidak ingin bodoh selama-lamanya ini adalah judul yang impossible, karena sifat bodoh itu melekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang punya ilmu, ketahuilah di atasnya ada lagi yang lebih berilmu. Yang kita ketahui itu sangat sedikit. Makanya dahulu sebagian mengatakan bahwasanya kullama zadtu ilman, setiap kali aku bertambah ilmu baru, izdadtu ilman bijahli, aku semakin yakin bahwa aku ternyata bodoh. Karena itu setiap kita misalnya dalam suatu penelitian berhasil menemukan suatu konsep, maka ditemukannya konsep itu membuktikan bahwa selama ini kita bodoh. Sekian tahun kita tidak tahu, sekian lama kita tidak mengetahui. Oh, berarti selama ini saya bodoh. Jadi bertambahnya ilmu itu adalah bukti bahwa kita bodoh. Semakin kita belajar bertambah ilmu, itu adalah pembuktian selanjutnya bahwa kita selama ini bodoh. Karena memang bodoh itu telah menjadi kodrat, menjadi karakter asli, menjadi karakter asli. Karena itu modal untuk menjadi orang yang berilmu adalah kesadaran bahwa dirinya bodoh. Orang yang paling sadar bahwa dirinya bodoh adalah orang yang paling rajin belajar. Setiap kali Anda sadar bahwa Anda tidak
dan terbuktilah kebodohan itu. Karena sejatinya ilmu itu adalah kesadaran kita bahwa kita bodoh. Kalau kita sadar kita bodoh, kita akan terus mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian merasa sadar bahwa kalian tidak berilmu. Coba dibayangkan mahasiswa IPS ini. Kalau semua mahasiswa merasa sudah berilmu, buat apa saya kuliah? Ketika mahasiswa datang, pasti setiap mahasiswa menyadari bahwa dosennya itu punya ilmu, makanya dia belajar. Tapi coba kalau ada mahasiswa yang merasa dirinya lebih berilmu dibanding dosennya, apakah dia akan kuliah? Apakah dia akan mengikuti perkuliahan dosen tersebut? Alah, dosennya kayak gitu, saya lebih tahu, saya lebih pandai dibanding dosen, dia tidak akan pernah kuliah. Karena itu ketahuilah, kunci pertama untuk belajar adalah menyadari kita itu bodoh, tidak tahu. Namun ketahuilah, kunci terakhir suatu ilmu adalah ketika kita sudah merasa berilmu. Setiap kali kita merasa saya sudah punya ilmu, maka pintu ilmu itu akan tertutup. Kita tidak akan pernah merasa perlu bertanya. Kita tidak akan pernah merasa perlu untuk belajar, membaca, apalagi sampai menghormati pendapat orang lain, merasa paling benar. Kayak dalam patah orang bijak, malu bertanya sesat di jalan, sok tahu akhirnya memalukan, itu kenyataannya. Betapa banyak orang yang sok tahu, merasa tahu, tapi akhirnya terbukti bahwa dirinya tidak tahu. Ini motivasi untuk belajar. Poin yang lebih penting dari itu semuanya, dan ini adalah syarat untuk menjadi orang yang berilmu, adalah mengenali skala prioritas ilmu. Kita itu bodoh dalam segala hal, bodoh dalam segala hal. Ya, kita lahir dalam kondisi bodoh dalam segala hal, tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang matematika, fisika, kimia, agama, semuanya kita bodoh. Sedangkan kapasitas kita, ya, kemampuan, tenaga, waktu, umur, finansial, biaya kita, peluang kita, semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Orang yang paling pandai adalah orang yang paling pandai mengenali skala prioritas ilmu. Kalau antum waktu mau kuliah, mau masuk teknik kimia misalnya, masuk teknik kimia pasti akan diajari tentang prinsip-prinsip dasar ilmu kimia. Setelah tahu prinsip dasar, mulai ada pengembangan ilmu. Kalau orang tidak tahu skala prioritas ilmu, mana yang dasar, mana yang turunan, dan mana yang pengembangan, dia tidak akan pernah berhasil. Pertama belajar langsung pada ilmu turunannya, pengembangannya, apa yang terjadi? Kacau. Dia tidak akan pernah menjadi ahli kimia, karena prinsip-prinsip dasar itu dia tidak tahu. Demikian pula skala ilmu. Tidak semua ilmu itu prioritas. Masuk sekolah TK langsung belajar kimia, kira-kira bisa nggak? TK yang belajarnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau sampai fakultas belajarnya 1 tambah 1, ya kasihan. Kita hanya bisa terus dan kasihan. Sudah umur kuliah, tapi belajarnya masih 1 tambah 1. Skala prioritas ilmu, tidak semua ilmu bisa dipelajari karena keterbatasan. Yang menguasai semua ilmu itu hanya
Allah. Allah bi kulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Karena kita sadar ilmu yang kita butuhkan banyak, sedangkan kapasitas kita sangat terbatas, maka syarat kedua, kunci kedua untuk menjadi orang yang berilmu adalah mengenali tingkat urgensi ilmu. Apa perlunya saya belajar ilmu ini? Untuk apa? Berguna atau tidak untuk saya? Seberapa besar keuntungan, manfaat yang bisa saya petik dari mempelajari ilmu ini? Kalau ternyata yang kita pelajari itu ilmu yang seperti dalam kata Arab, ilmu la yanfa wa jahlun la yadur, ilmunya tidak bermanfaat, kalau tidak tahu juga tidak rugi. Punya ilmu tidak tambah pandai, tidak tahu juga tidak rugi. Ada dalam dunia kita ilmu-ilmu yang itu hanya teori tapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dipelajari tapi tidak mendatangkan manfaat. Dan kalau mendatangkan manfaat hanya sedikit. Manfaatnya sedikit. Maka sia-sia kalau kita mempelajari ilmu yang seperti itu. Ilmu yang tidak ada manfaatnya atau manfaatnya sangat kecil dibanding pengorbanan yang kita keluarkan. Manfaatnya sangat sedikit dibanding pengorbanan yang kita berikan. Karena kunci kedua tadi adalah mengenali skala prioritas ilmu. Manakah ilmu yang paling bermanfaat? Kalau kita ingin objektif dalam menimbang ilmu, maka kita akan sampai pada satu pertanyaan. Berilmu, kita menguasai ilmu itu untuk apa? Kampus ini berdiri untuk apa? Antum sekolah di sini, kuliah di sini, untuk apa? Jujur, banyak dari kita yang terbuai dalam mimpi. Kita itu berilmu untuk menjadi orang yang cerdas dan pelajar. Ya, itu kata-katanya. Tapi kalau disimpulkan, berilmu itu untuk apa? Ujung-ujungnya adalah untuk perut, ya, untuk eksistensi, menjaga kesehatan, untuk hidup, bertahan hidup, dan selebihnya itu adalah tidak bermanfaat bagi kita. Ilmu yang tidak menunjang, tidak berguna untuk mempertahankan eksistensi manusia di dunia, itu ilmu yang sia-sia, bahkan ilmu yang berbahaya. Makanya ketika ilmu misalnya nuklir, teknik nuklir, orang menemukan nuklir, ketika nuklir dimanfaatkan untuk merusak jadi bom, bermanfaatkah? Lebih besar manfaatnya dibanding manfaatnya. Karena itu penyalahgunaan ilmu berawal dari orientasi. Untuk apa ilmu ini dipelajari? Aku harus bertanya pada diri aku, untuk apa saya kuliah? Untuk apa saya belajar ilmu ini? Kalau kita berbicara tentang untuk apa, maka hal paling penting pertama adalah mempertahankan eksistensi diri. Saya belajar ilmu ini yang pertama biar hidup yang layak. Ya, saya belajar dapat ilmu bisa bertahan hidup. Banyak orang terbuai, jadi belajar itu jangan hanya cari pekerjaan. Ya, betul. Tapi kalau tidak ada pekerjaan, malah mati, Pak. Tidak hidup. Kita belajar jangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Realitasnya orang yang belajar tidak punya pekerjaan akan terus belajar, tidak akan belajar. Makanya kepentingan pertama kita belajar ilmu adalah
eksistensi. Sekarang pemabuk itu hidup, perampok itu hidup, penipu itu hidup, koruptor itu hidup. Eksis mereka. Mereka pandai menggunakan ilmunya untuk nipu. Eksis, bisa kaya, bisa hidup mewah. Apakah seperti itu yang ingin kita dapat? Pandai, pinter kata orang Jawa ya, pinter untuk minteri orang. Jadi kita belajar agar kita bisa mengeksploitasi orang lain. Apakah seperti itu yang kita mau? Tentu tidak. Orang yang teknik elektro belajar apa? Tarif pulsa ini kan apa namanya, token itu kan semakin hari tarif TDL listrik makin mahal. Bagaimana caranya dia? Saya akan belajar bagaimana bisa nyuri apa tegangan listrik agar meteran saya tetap berputar tapi tidak bayar. Ini kan orang yang belajar ingin merusak. Iya, dia eksis, tapi eksis dengan cara-cara yang tidak terhormat. Tapi coba kalau dia belajar ya listrik agar dia bisa ngirit, tidak perlu pakai PLN, saya menggunakan tenaga surya, angin, hujan misalnya, limbah. Ini eksistensi yang terpuji. Dia akan terpuji. Tapi kalau orang belajar listrik agar bisa nyuri tegangan, itu dia eksistensinya tercela. Karena dahulu Nabi SAW setiap pagi hari selepas sholat subuh beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu, bukan sembarang ilmu, ilmu yang mendatangkan manfaat. Di saat yang sama beliau berlindung dengan mengatakan, berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berdoa meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dan itu kembali kepada Anda. Mau jadi orang berilmu yang ilmunya manfaat ataupun tidak. Bermanfaat itu adalah orang yang baik. Tidak bermanfaat itu adalah orang yang rugi. Orang yang punya keahlian elektro untuk kebaikan, dia baik. Tapi punya keahlian elektro untuk berbuat jelek, dia jelek. Dia pandai tapi merusak, korupsi, menghasilkan produk-produk yang mengancam masyarakat. Tentu ini tercela dalam Islam. Karena itu kalau kita belajar, jangan hanya orientasi dapat ilmu pandai, tapi bertanyalah, apakah ilmu yang saya pelajari mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan mudarat. Karena sepandai apapun Anda, ketika ilmu Anda digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka orang akan mencela Anda. Dokter kandungan buka praktek untuk aborsi, wah mahir aborsinya, tanpa menimbulkan rasa sakit, selamat yang diaborsi, ibunya selamat. Terpujikah seperti itu? Tentu tidak. Karena itu pikirkan, apakah ilmu yang Anda pelajari itu akan bermanfaat atau malah mendatangkan madarat. Karena nilai suatu ilmu itu dilihat dari manfaatnya, bukan sekedar ilmunya, tapi untuk apa ilmu. Karena itu dalam satu hadis Nabi menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki Anda tidak akan bergeser dari hadapan Allah kelak di hari kiamat, tidak akan selesai dari hisab, karena setiap kita akan dihisab, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT langsung, tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara, langsung berhadapan dengan Allah. Kita tidak akan bergeser dari tempat tersebut sampai kita mempertanggungjawabkan 4 hal. Salah satunya adalah wa an ilmihi fima
amila bihi, tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan. Untuk apa dia gunakan ilmu itu? Untuk yang baik atau untuk yang buruk? Untuk menegakkan ibadah atau justru malah sebaliknya menjauhkan kita dari ibadah? Untuk mendatangkan manfaat buat manusia atau malah mengancam manusia? Ini penting bagi mahasiswa belajar untuk berpikir, bukan yang penting lulus, bukan yang penting dapat ilmu, tapi berpikir untuk apa ilmu yang saya dapat ini. Jangan sampai ilmu yang kita dapat ilmu yang madharat, ilmu yang merugikan, ilmu yang membawa petaka. Harus ilmu yang membawa berkah. Hal ketiga yang juga perlu diingat. Ingat, Anda seorang muslim. Anda bukan manusia biasa. Seorang muslim harus punya orientasi yang jauh ke depan. Orientasinya bukan hanya apa yang di depan mata dia, hanya perutnya, badannya saja, tidak. Orientasi dia lebih suci dari itu semuanya, yaitu orientasi akhirat. Kalau Anda tadi berpikir untuk eksistensi dunia, ingat, eksistensi bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Belajar ilmu itu bebas. Mau belajar kimia, fisika, boleh. Tapi ingat, apakah ilmu fisika Anda ini mengantarkan Anda untuk eksis di dunia dan juga eksis di akhirat? Jangan sampai hanya eksis di dunia, di akhirat masuk neraka. Kesadaran bahwa Anda akan hidup dua kali, di dunia dan di akhirat, harus selalu melekat dalam diri kita. Orang yang sadar seperti ini, bahwa dia akan dibangkitkan di hari kiamat, akan mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap ucapan, setiap tindakan, setiap nikmat pemberian Allah. Dia adalah orang yang paling berguna di dunia dan di akhirat. Tapi setiap kali Anda lalai bahwa Anda akan dibangkitkan di hari kiamat, Anda akan lupa daratan. Anda akan komersialisasi ilmu Anda. Saya sudah jerih payah, maka Anda akan bersifat kikir. Anda akan bersifat materialistis. Ada uang, maka saya ajari. Mahasiswa, jam kerja saya sudah habis. Mau konsultasi di luar jam kerja, bayar. Semuanya komersialisasi. Ini gara-gara lupa akhirat. Dosen yang tidak ingat bahwa dia akan hidup di akhirat, pelitnya luar biasa, komersialisasinya luar biasa. Mahasiswa yang lupa akhirat, mahasiswa yang paling kurang ajar. Dia akan berkata, loh, saya kuliah di sini kan sudah bayar. Anda melayani saya, Anda dosen, kan digaji untuk apa? Melayani saya. Itu adalah mahasiswa yang paling kurang ajar. Kenapa? Tidak ada nilai ikhlas, tidak ada nilai akhirat, menghormati yang lebih tua, menghormati yang berilmu. Tidak ada. Kenapa? Komersial. Saya bayar, saya harus mendapatkan hak, saya membeli. Saya di sini sebagai yang bayar, pembeli itu raja katanya. Filosofinya. Akhirnya kurang ajar. Sebabnya ini lupa akhirat. Karena itu jangan pernah lupa akhirat. Karena sejatinya ilmu yang benar, ilmu yang benar-benar ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu yang benar, betul-betul bermanfaat adalah ketika ilmu yang Anda pelajari itu mengantarkan Anda untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakan kita, sikap kita, semuanya landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Saya menghormati dosen bukan karena saya butuh, tapi karena ini tuntunan syariat, dia orang tua. Dosen pun demikian.
saya melayani mahasiswa bukan karena saya digaji, bukan sekedar itu, tapi karena saya punya tuntunan kewajiban untuk mengajari orang yang bodoh. Saya punya amanat dari Allah, punya ilmu yang harus saya tunaikan. Ada ihtisab lillahi azza wa jalla, ditunaikan ilmunya, sehingga dengan khasyatullah ini senantiasa muraqabatullah, ilmu kita menjadi orang yang berilmu dan juga beradab. Bangsa kita ini sedang mengalami krisis adab, krisis akhlak. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Banyak ahli politik yang tidak bermoral, tidak punya akhlak. Yang adanya eksploitasi, mumpung menjabat, mumpung ada kesempatan. Kenapa? Lupa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhuna minan nas wala yastakhuna minallah. Salah satu karakter orang-orang munafik adalah mereka itu takut kepada manusia, tapi tidak pernah takut kepada Allah. Karena itu jangan jadi ilmuwan munafik yang hanya mau ngajar kalau ada absensinya. Kalau tidak ada absensinya, tidak ada poinnya, tidak ngajar. Itu dosen munafik seperti itu. Kenapa? Hanya karena absensi, ada sertifikat, ada reward, itu munafik. Orang yang berilmu, benar-benar berilmu adalah orang yang siap berkorban, bukan hanya karena absensi, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasinya suci, orientasi akhirat. Ini amanah. Saya punya amanah ilmu, saya harus ajarkan kepada orang yang membutuhkan. Saya bisa memberi manfaat. Saudara saya, anak saya, adik saya bodoh, tentu akan bermanfaat, berguna bila saya ajari. Karena ketahuilah, Anda sebagai ilmuwan muslim, nilai Anda, kedudukan Anda adalah sebanding dengan manfaat yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Ilmuwan muslim, motivasi dia bukan materi ketika dia menunaikan ilmunya, menyampaikan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya, bukan karena ada keuntungan semata, tapi lebih dari itu, dia ingin menjadi orang yang paling berguna bagi masyarakatnya. Walau mungkin kalau dia dari nominal materi yang dia dapat kecil, tapi bukan itu orientasi dia. Orientasi dia memberi manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang gersang di negeri kita. Ilmuwan di negeri kita banyak, tapi ketika sudah ada kalkulasi nilai, tawaran dari luar negeri, ya, dari dosen di luar negeri, di perusahaan luar negeri, dapat gaji besar, fasilitas besar, apa yang dilakukan? Kabur ke luar negeri. Dalam negeri bukan urusan gue, bukan urusan gue. Kenapa? Orientasinya materi. Tapi orang yang punya orientasi akhirat, dia akan berbanding. Luar negeri sini orang kafir, di sini saudara seiman. Saya di sini makan singkong tidak apa-apa, lebih bahagia. Pagi makan, sore tidak makan, tidak masalah, tapi saya puas. Kenapa? Saudara saya beriman yang mendapatkan ilmu dari saya, mendapatkan manfaat dari saya. Negeri kita gersang dari nilai-nilai ini, gersang dari orang-orang yang punya orientasi akhirat. Padahal kalau kita lihat ya, para pendiri bangsa ini, apa gaji yang mereka dapat? Berjuang melawan penjajah, nyawa taruhannya, harta taruhannya. Apa yang mereka dapat? Gaji, jabatan? Tidak.
Mereka gugur sebelum ada jabatan, gugur sebelum ada gaji. Tapi itulah yang menjadikan mereka rela melakukan semuanya itu. Mereka berjuang, mereka membangun, mereka merintis. Orientasinya adalah lillahi azza wa jalla. Kampus-kampus kita, lembaga-lembaga pendidikan kita gersang dari nilai ini. Suatu saat ketika Indonesia lagi gencar-gencarnya katanya dulu memerangi KKN di dunia pendidikan, saya berkesempatan untuk diskusi dengan Pak Yahya Muhaimin yang kala itu adalah Menteri Pendidikan. Saya bertanya kepada beliau, Pak, waktu beliau umroh ke Madinah, kesempatan bertemu dengan mahasiswa, Pak, saya ingin bertanya, Bapak sebagai Menteri Pendidikan, saya ingin tahu apa doktrin atau reward yang bisa diajarkan kepada anak didik Bapak bila anak didik Bapak berjiwa patriotik kelak ketika menjabat, ditawari 100 miliar, 200 miliar, ditolak. Demi apa? Demi menegakkan kebenaran, menjalankan aturan. Apa reward yang bisa menjadi dia merasa tegar? Tidak. Berani menolak tawaran 200 miliar atau bahkan mungkin 1 triliun, 2 triliun. Kira-kira apa? Karir berapa toh jadi profesor di Indonesia? Sampai pensiun, sampai meninggal bisa dapat 10 miliar? Impossible. Tidak mungkin. Ini sekali tanda tangan dapat 200 miliar. Kira-kira apa motivasi anak didik Bapak untuk bisa berjiwa patriotik? Saya bilang, tolong jangan bilang surga neraka, Pak. Negara kita bukan negara surga neraka. Pendidikan kita bukan pendidikan surga neraka. Tidak ada konsepnya surga neraka dalam pendidikan kita. Diam. Kalau bicara surga sama neraka, saya mahasiswa agama, Pak, sudah hafal dari ayatnya. Saya ingin tanya dalam sistem pendidikan nasional yang bisa membangkitkan nasionalisme yang luar biasa, memiliki jiwa patriotik, berkorban yang luar biasa. Kira-kira apa yang bisa diberikan? Apa yang bisa ditawarkan? Kalau bagi pendidikan Islam muda, surga neraka yang kenikmatannya lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Patriotik bangkit dengan nilai-nilai iman. Ya, kalau orang sadar dia korupsi, dia tanda tangan, dicatat malaikat, disiksa di neraka. Kalau dia berjiwa patriotik, menolak, dia dapat imbalannya di surga, hidupnya barokah, tentram, Allah berikan pertolongan dunia hingga di akhirat. Orang akan berjiwa patriotik. Tapi itu kan agama, Pak. Bahasa agama. Saya ingin bertanya, dari sistem pendidikan nasional, adakah konsep semacam itu? Konsep yang serupa dengan konsep surga neraka atau konsep ikhlas? Beliau diam. Sebagai nampaknya memang tidak ada. Tidak ada. Cuman apa? Piagam, promosi jabatan, berapa nilainya? Kalau pendidikan itu semuanya dikaitkan dengan materi. Karenanya salah satu biang rusaknya pendidikan kita adalah gersangnya keikhlasan, gersangnya muraqabah. Kampus kita tidak dibangun di atas ketakwaan, diberikan kebebasan mimbar akademik, siapapun yang mau bicara silahkan, lintas agama, lintas keyakinan. Bahkan seringkali ada doktrin jangan bawa-bawa agama ke kampus. Ini kan kebebasan mimbar akademik, berekspresi. Subhanallah, di kampus pun sudah diajarkan masyarakat kita, kaum muslimin, untuk menjadi orang-orang yang murtad. Lah kalau kuliah tidak bawa agama,
Pakai apa namanya, Mas? Bukankah ketika daftar ditulis agamanya Islam? Kok ada ucapan di kampus jangan bawa-bawa agama? Agamanya ditinggal di rumah, berarti Anda murtad. Ketika di kampus Anda tidak punya agama. Ini kesalahan besar di negeri kita. Selalu didoktrinkan di dunia akademik. Ini kan pendidikan, ini kan praktikum, ini kan dan itu macam-macam ya, penelitian dan lain sebagainya. Jangan bawa-bawa agama. Berarti kalau saya sedang mau meneliti, saya sedang mau presentasi, saya mau kuliah, berarti saya harus jadi orang non agama dulu, ateis. Seharusnya seorang yang bijak, agama itu melekat. Agama itu melekat dengan diri kita. Saya jadi dosen ya muslim, saya jadi mahasiswa ya mahasiswa muslim, saya jadi karyawan ya karyawan muslim. Saya sedang berbicara di mimbar akademik, saya mempresentasikan seorang ilmuwan muslim. Tidak bisa melekat, karena agama itu adalah identitas, seperti gender ya, status sebagai laki-laki itu identitas ya, dibawa kemana saja. Yang bicara siapa? Ya bapak ya. Kalau yang bicara bapak dibilang ibu kan tidak benar ya. Kalau yang bicara muslim ya, kita kenapa mesti malu? Saya sebagai seorang ilmuwan muslim menilai, menyimpulkan seperti ini dan seperti itu. Kenapa tidak? Kalau dalam ilmu, seorang ilmuwan ketika menarik satu hipotesa, satu kesimpulan, dia mempertimbangkan aspek budaya ya, aspek budaya. Dia mempertimbangkan aspek legalitas hukum. Kenapa aspek agama tidak diakomodir, bahkan dikondisikan agar jangan bawa-bawa agama? Ini kan kimia, ini kan kedokteran, ini kan ilmiah. Padahal dalam ilmiah kita semua tidak ada yang nolak dalam urusan aspek legalitas. Legalitas kita tidak menolak, menerima, mengikuti undang-undang. Ketika praktikum dalam undang-undang, praktikum harus demikian, standar praktikum ada aturannya. Kita mau menerima itu. Budaya, ketika kita mau praktek di suatu masyarakat, kita mengikuti tradisi yang ada di masyarakat. Kenapa kita sebagai seorang muslim seakan ingin menjadi orang yang tidak punya warna? Kita tidak ingin alih-alih mewarnai, memiliki warna saja kita malu. Oh, Anda ini subjektif penilaiannya dari sudut Anda sebagai orang muslim aja. Kenapa tidak? Bukankah kita orang Indonesia ketika melakukan penelitian kita menggunakan budaya dan tradisi Indonesia, pola pikir kita? Ini ilmuwan Indonesia, cara berpikirnya diikuti tradisi. Saya waktu di Saudi yang namanya orang sontek itu tidak ada tiduran, Pak. Sontek walaupun di pantat ataupun di lengan semuanya berdiri. Ketika saya demam, ingin disontek, dikasih obat ke ruang sontek, tidak ada tempat untuk berbaring. Saya bilang, disonteknya di mana? Kata perawatnya, ya di sini, berdiri. Saya bilang, iya, kamu kan laki-laki, katanya. Masa disontek saja tidur? Laki-laki kayak gini aja jarum juga takut. Itu budaya di sana seperti itu. Tapi coba ada dokter di sini praktek tanpa pakai kasur ya. Disontek, Pak berdiri Pak, Bapak kan laki-laki. Apa yang terjadi? Tidak ada pasien datang, dokternya sadis, nyontek pasien aja suruh berdiri. Subhanallah. Dalam pengobatan kita terpengaruh dengan geografis, ada faktor cuaca ya, makanan. Obat yang cocok di Amerika belum tentu cocok di Indonesia karena pengaruh cuaca,
makanan dan gen. Itu ilmu dipengaruhi hal-hal yang remeh. Yaitu apa? Cuaca yang berubah-ubah. Kenapa dalam dunia akademik kita tidak memasukkan aspek yang krusial dalam hidup kita, bahkan itu yang paling bernilai dalam hidup kita, akidah, ideologi. Kenapa kampus kita disterilkan dari nilai-nilai agama? Apa salahnya? Apakah Islam anti dengan ilmu? Tidak. Bahkan Islam itulah satu-satunya agama yang mengajarkan ilmu, merestui umatnya untuk mengeksplorasi, menggali segala hal yang pernah. Makanya Nabi mengatakan satu kaidah umum, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Silakan dicari, silakan dipelajari, silakan dipraktekkan. Selama itu urusan dunia, bebas. Jadi kalau kita belajar sejarah, bagaimana Eropa hidup dalam ratusan tahun di bawah kendali agama mereka, di bawah kendali gereja. Ilmuwan dibunuh, dokter dibunuh, gara-gara apa? Gara-gara mengutarakan suatu teori. Tapi Islam tidak pernah ada dalam sejarah Islam seorang ilmuwan dibunuh gara-gara teori dia. Tidak pernah ada. Karena itu mengapa saat ini kita sebagai umat Islam di kampus yang berdiri di negeri Islam, mayoritas masyarakat Islam ada doktrin jangan bawa-bawa agama. Padahal kalau kita kaji Al-Quran kita dapatkan berbagai isyarat-isyarat yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tentang ilmu kedokteran dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menjadi petunjuk untuk pengembangan ilmu kedokteran. Sains dalam Al-Quran pun demikian. Ada berbagai ayat dalil yang bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa sampai kepada berbagai fakta dalam ilmu sains dan demikian seterusnya. Mengapa saat ini kita seakan-akan satu konsensus kesepakatan di semua kampus standar seorang ilmuwan itu objektif, salah satu kriteria objektif adalah tidak membawa-bawa urusan agama dalam ilmu. Inilah sebuah kemunduran berpikir. Ilmu yang tidak didasari agama itu akan jadi fitnah, sumber kekacauan. Penyalahgunaan ilmu, eksploitasi ilmu untuk hal-hal yang negatif itu adalah dampak dari jauhnya ilmuwan dari apa? Nilai-nilai agama. Karena itu mari antum mahasiswa akademis, kita bangun dunia akademis kita dengan pondasi moral, pondasi akhlak, pondasi iman. Karena dengan itulah ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat. Dan lebih penting dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertawakal kepada Allah, Allah beri jalan keluar bagi masalah yang dihadapi. Kemudian Allah beri rezeki dia dari jalur yang dia tidak duga-duga. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Siapapun yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan urusannya. Allah akan tanggung urusannya. Banyak dari kita berpikir, mengira bahwa kemajuan teknologi, kemajuan riset telah memberi jalan keluar, telah menjadi solusi bagi problematika umat. Ya, umat ini punya problematika yang banyak. Karena itu kampus di mana saja didorong untuk
bersinergi dengan berbagai departemen untuk memberi solusi yang dihadapi oleh masing-masing departemen kesehatan, menggandeng kampus A, kampus B, problematika dalam kesehatan dikaji, ya, riset di kampus didorong untuk bisa memberi solusi bagi problematika masyarakat. Perdagangan pun demikian, departemen pendidikan menggandeng kampus-kampus untuk apa? Mengkaji problematika yang tantangan yang ada di dunia pendidikan. Diharapkan dari riset-riset itu menghasilkan sebuah teori atau terobosan yang bisa memberi solusi, menjadi solusi bagi problematika umat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi urusannya. Ketahuilah bahwa banyak dari problematika umat terjadi gara-gara maksiat. Gara-gara apa? Maksiat. Sekarang orang tua, akademis, politikus disibukkan dengan kenakalan remaja. Anak SMP hamil, SMP narkoba, ya. Sampai Badan Nasional Narkotika itu bingung. Masuk ke pondok pesantren, ya, narkoba sudah masuk ke pondok pesantren, apalagi kampus sudah zaman dahulu kala, pondok saja sudah bobol, kampus sudah tinggal ceritanya. Narkotika di dunia kampus sudah menjadi rahasia umum. Ini problematika para politikus kita, pejabat kita, departemen pendidikan kita bingung bagaimana menangani narkotika di kalangan remaja. Ya, sadarkah kita bahwa merajalelanya narkotika itu adalah akibat dari gersangnya nilai-nilai agama di tengah masyarakat, termasuk di dunia pendidikan? Guru tidak peduli dengan moral, orang tua tidak peduli dengan halal haram. Ya, wajar kalau hasilnya juga seperti itu. Dosen sudah tidak peduli lagi dengan halal haram, tidak peduli lagi dengan hukuman Allah, tidak lagi peduli dengan muraqabatullah, tidak merasa diawasi Allah. Yang mana mungkin muridnya mahasiswanya akan peduli dengan itu. Ya, hasilnya seperti dalam pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu. Kalau sekarang kencingi guru. Kalau dulu gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Sekarang enggak, sudah naik levelnya, ngencingi gurunya. Makanya guru dibunuh di zaman sekarang ada, dosen diperkosa ada. Itu di zaman sekarang. Itu solusinya dicari macam-macam, padahal biang masalahnya adalah karena hancurnya moral di semua level. Apa yang bisa membangun moral? Undang-undangkah? Sistem pendidikankah? Tidak. Moral itu hanya dibangun dengan pondasi iman. Akhlak itu hanya muncul kalau didasari oleh iman. Karena itu Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau Bapak Ibu ada yang berkata, baik Ustaz, tapi di Jepang, di Amerika baik moralnya, tidak menipu, tidak ini, tidak itu. Jawabannya, ceritanya siapa Pak? Jepang tidak nipu itu ceritanya siapa? Jepang tidak membunuh itu ceritanya siapa? Jepang tidak mengkonsumsi narkotika itu ceritanya siapa? Orang-orang Jepang tidak mengkonsumsi film-film porno itu dongengnya siapa? Di Jepang itu tempatnya orang kerjanya nonton porno, narkotika bebas. Karena di sana orang yang mengkonsumsi narkotika tidak ditangkap polisi, dibiarin. Yang penting di tempat yang
disediakan. Jadi mahasiswa mau ngedrak ya, asalkan di tempat itu tidak ditangkap Pak. Mau apapun, mau berzina, hamil di luar nikah, asal tidak diperkosa tidak apa-apa, rela kok. Itu di sana standarnya berbeda. Mau hamil, punya anak single parent di Jepang tidak dianggap sebagai penyimpangan. Lah kalau di sini kan mahasiswi gendong anak sebelum nikah kan jadi berita besar toh Pak. Tapi Jepang kuliah punya anak 10 tanpa bapak tidak apa-apa, tidak menjadi berita yang heboh. Coba di Indonesia ada dosen anaknya 10 tidak punya suami, akan menjadi headline news, jadi heboh. Iya, karena sejelek-jelek Indonesia masih punya moral, masih punya moral walaupun kita sedang krisis. Standar masyarakat masih diwarnai dengan standar syariat. Orang punya anak tidak punya suami itu jelek, itu masih ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu legal, asalkan jangan diperkosa. Saya pernah suatu saat menghadiri sebuah pertemuan di Malang, level pimpinan perguruan tinggi swasta PT KIS di wilayah Kopertas 4 Surabaya. Salah seorang pejabat di Diktis ya, Jakarta datang ke Malang bercerita, guyonannya itu, ini bapak ibu inilah pimpinan ini kamarnya dipisah ya, yang putri sendiri, putra sendiri, otomatis toh Pak. Katanya waktu saya kuliah di Kanada, mahasiswa-mahasiswi itu sekamar tidak apa-apa, tidak ada yang diperkosa katanya. Subhanallah. Tapi coba kalau bapak ibu ini sudah level pimpinan perguruan tinggi jadi sekamar, saya rasa katanya pasti terjadi kegaduhan. Iya, saya bilang Pak, beda standar Pak. Di sana itu asal suka sama suka tidak apa-apa. Di sini suka atau suka ataupun tidak suka jadi masalah. Suaminya protes, pasti dituntut, pasti terjadi gugatan, cerai dan lain sebagainya, di kisruh. Tapi kalau di luar negeri, di Kanada, walau sudah bersuami, kumpul sekamar dengan bukan suaminya, asal suka sama suka tidak masalah. Ini pola pikir sampai sudah pada level pejabat di Dirjen Pendidikan Islam. Pola pikirnya seperti itu. Ini krisis yang sedang kita alami sejati, krisis moral di lembaga pendidikan. Karena itu saya sangat bergembira ketika di kampus seperti ITS ini ada kegiatan semacam ini, keagamaan, ya, kajian-kajian. Karena inilah benteng yang sejati, inilah benteng yang sejati dari bangsa ini. Ketika kita masih belajar agama, kalau sudah tidak belajar agama, maka rumah tangga akan hancur, tidak lagi ada nilainya. Orang tua tidak lagi ada harganya, durhaka akan merajalela, perselingkuhan akan merajalela, moral itu akan hancur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur sejelek-jelek negara kita, alhamdulillah, yang sadar untuk belajar agama, yang sadar untuk taat beragama itu masih banyak. Walaupun kini sudah mulai menipis, berkurang dan berkurang. Seiring dengan tadi doktrin-doktrin menyesatkan, jangan bawa-bawa agama ke dunia pendidikan, jangan bawa-bawa agama ke kampus. Kita tidak sadar itu kayaknya baik, objektivitas, kayaknya ilmiah, padahal itu tidak objektif. Itu kan persepsi dia, memaksakan persepsi sekuler kepada orang-orang Islam. Harusnya kalau objektif itu diberi ruang yang sama. Anda Muslim, silahkan memberi penilaian sesuai dengan ideologi Anda sebagai orang Muslim. Kami orang sekuler, kami akan memberikan pendapat, pernyataan sesuai dengan keyakinan sekuler. Tapi kan tidak. Ketika orang Islam berbicara dengan sentuhan-sentuhan nilai Islam, dikatakan tidak objektif, subjektif. Tapi kalau orang sekuler memberikan suatu analisa, penilaian dengan aroma sekuler yang jelas-jelas sekuler,
tidak dikatakan subjektif, standar ganda. Karena itu saya yakin kampus ini tidak semudah itu untuk ditipu. Mahasiswa di sini tidak selugu itu sehingga mudah diperdaya dengan kata-kata jangan bawa-bawa agama ke dunia penelitian, akademis dan lain sebagainya. Kebebasan mimbar akademik itu harus ada aturan, harus mengikuti norma-norma yang ada, termasuk norma-norma nilai-nilai agama agar kita tidak lepas kontrol. Dan terakhir yang ingin saya katakan bahwa dalam belajar ilmu, pengembangan ilmu, selain kita berpikir tentang untuk apa, seberapa besar manfaatnya, ingat ada satu ilmu yang itu mutlak harus kita pelajari, ilmu agama kita. Sia-sia kita jadi profesor kalau wudhu saja tidak benar. Apalah artinya kita menjadi profesor, doktor, pakar di bidang A, B, C, D, tapi kalau sholat saja tidak becus, rugi besar Pak. Karena ilmu kita yang demikian hebat, kita berhasil membuat teori, membangun dan lain sebagainya, itu tidak lama akan kita tinggalkan. Yang metik manfaatnya orang lain, tapi sesaat lagi kita tidak akan bisa menikmatinya ketika kita meninggal dunia. Yang ahli kimia, yang ahli ini dan itu tidak lagi mendapatkan manfaat dari ilmunya. Yang tersisa hanya apa? Amal kebajikannya saja. Karena itu suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, bercerita, menguji para sahabatnya dan berkata demikian, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali nafsih. Siapakah dari kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibanding hartanya sendiri? Para sahabat spontan, kulluna malu ahabba ilaihi, kulluna yuhibbu malahu akthar min hubbihi li mali warithihi. Ya Rasulullah, semua kita pasti lebih senang dengan hartanya sendiri dibanding harta ahli warisnya. Kemudian Nabi bersabda, wahal laka min mal. Coba dipikirkan baik-baik, adakah harta yang milikmu kecuali yang engkau makan hingga habis, atau engkau kenakan hingga rusak, atau engkau sedekahkan dan itu yang akan tersisa akan menjadi milikmu. Adapun harta yang engkau investasikan, engkau sisakan, engkau tabung, itu ketahuilah itu harta milik ahli warismu. Engkau tidak pernah menikmatinya. Di dunia tidak merasakan nikmatnya, di akhirat juga tidak merasakan nikmatnya. Di dunia jerih payahnya dapat, enaknya tidak karena uangnya ditabung. Di akhirat bukan waktunya menikmati harta. Di akhirat kita akan dihisab, ditanya dari mana harta itu engkau dapat, kemana engkau belanjakan, sehingga kita rugi. Nah, dalam urusan ilmu pun demikian. Kita kalau berjibaku memikirkan ilmu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah problematika masyarakat tentang kekurangan pangan, sandang pangan, lapangan pekerjaan misalnya, ya itu berguna bagi orang lain. Ketika kita mati, selesailah kita, tidak lagi dapat royaltinya, tidak lagi dapat gajinya. Yang menikmati orang lain, kita pulang dengan sholat kita, wudhu kita, bacaan Quran kita, hanya itu yang akan kita bawa di akhirat. Karena itu sebesar kita berkorban untuk dunia kita dan bahkan dunia orang lain, maka jangan lupa sebesar itu pula seharusnya minimal kita berkorban untuk akhirat kita. Allah SWT berfirman, dan ini renungan bagi kita semuanya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan seluruh apa yang Allah berikan untukmu. Untuk apa? Yang Allah berikan kepadamu untuk membangun dunia di akhirat.
membangun kehidupan di akhirat. Namun jangan lupa engkau membenahi kehidupan duniamu. Allah dahulukan tentang kehidupan akhirat dibanding membangun kehidupan dunia. Inilah yang harus kita lakukan. Seharusnya seorang muslim, ilmuwan muslim, orientasi akhiratnya lebih dominan dibanding orientasi dunianya, sehingga ketika dia meninggal dunia dia tidak merugi. Umur dia, ilmu dia habis untuk ngurusi dunia orang lain, tapi akhirat dia hampa. Haruskah kalau demikian saya meninggalkan disiplin ilmu fisika, kimia, matematika, sains yang lainnya dan menjadi ustadz yang berceramah ngaji? Tidak. Cukup berubah orientasi, keikhlasannya Pak, ngajari. Ingat, ini saudaraku muslim, saya ajari lillahi azza wa jalla. Itu sudah cukup. Dengan itu kita sudah membangun dunia akhirat kita. Tidak usah ganti profesi Pak. Bapak berjualan karena seorang pedagang misalnya, tidak usah berganti profesi jadi ustadz. Cukup bubuhin niat ikhlas. Saya berdagang, kalau dapat keuntungan saya mau beribadah, saya buat menafkahi anak istri saya, menunaikan kewajiban saya sebagai suami. Saya bekerja di sini, di kampus, dapat gaji untuk menafkahi anak istri. Itu sudah cukup untuk membenahi kehidupan akhirat kita. Jadi Islam ini sangat fleksibel. Orientasi akhirat bukan berarti kita harus duduk di sudut masjid berzikir geleng-geleng sampai pingsan. Tidak. Orientasi akhirat itu dengan sekedar membubuhi niat ikhlas. Orientasi akhirat. Jadi apapun kita kaitkan dengan akhirat, kita jadikan untuk menunjang akhirat kita, menjalankan agama kita, maka itu sudah cukup. Sehingga dengan demikian apapun aktivitas kita, ilmu yang kita pelajari, yang kita ajarkan, ada nilai-nilai religinya, ada nilai-nilai religinya, ada ikhlasnya, ada memberi manfaat kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, ada nilai-nilai muraqabah, kita merasa diawasi, merasa dicatat, merasa akan mempertanggungjawabkan setiap gerak dan gerik kita di akhirat. Itu sudah sangat cukup. Tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi ahli ibadah yang sehari-harinya hanya di sudut masjid. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan ini menggugah kesadaran kita dan membuka tabir yang selama ini menjadikan kita rabun doktrin. Jangan bawa-bawa agama. Kalau kita muslim, kita harus bawa agama kita di mana saja, kemana saja, dalam urusan apa saja harus kita bawa, karena itulah identitas kita. Seperti kita membawa nama, seperti kita membawa gender, status kita sebagai laki-laki, agama itu adalah identitas kita. Kul inna sholati wa nusuki, katakan sholatku, sembahyangku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, aku akan terus membawa nama Islam. Lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala.